Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar IPA pada minggu ke-14. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai soal yang sudah kalian kerjakan pada bab sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Silakan dibuka kembali bukunya yang sudah dikerjakan kemarin ya. Jadi kita koreksi bersama. Nomor 1. Jelaskan hubungan antara sifat fisik wujud zat dengan struktur susunan partikel atau molekul benda. Keadaan zat, gerakan partikelnya, zat padat itu tidak bebas, zat cair itu agak bebas, zat gas itu sangat bebas. Nomor 2. Letak partikel, zat padat itu berdekatan, zat cair agak renggang, zat gas sangat berjauhan. Gaya tarik-menarik, zat padat sangat kuat, zat cair kurang kuat, zat gas sangat lemah. Kemudian, ruang antar partikel, zat padat itu kecil, zat cair itu agak besar, dan zat gas itu sangat besar. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Kelompokkanlah benda-benda berikut ke dalam jenis unsur, senyawa, atau campuran. Yang termasuk unsur di sini adalah besi, nitrogen, dan juga emas. Yang termasuk senyawa, air, oksigen, karbon dioksida, urea. Dan yang termasuk campuran adalah tanah dan juga larutan gula. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut. Nama unsur magnesium, sifat logamnya adalah logam. Nah, magnesium itu lambang unsurnya adalah Mg, M besar, G kecil. Kemudian, klorin, dia termasuk non-logam dan lambang unsurnya adalah Cl. Jadi ini nama unsurnya itu, nama ilmiahnya adalah klorin pakai C ya, klorin gitu jadinya. Jadi kalau di Indonesia saja pakai K. Nama unsur aurum atau emas. Jadi emas itu nama ilmiahnya adalah aurum, lambang unsurnya Au, sifat logamnya dia termasuk logam. Kemudian astatin, lambang unsurnya At, dia termasuk semilogam. Kemudian fosfor, lambangnya adalah P. Jadi kalau misalkan dalam nama ilmiah itu fosfor, pakai PH, PHOS, PHOR. Sifat logamnya adalah non-logam. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ini ya, materi, campuran, homogen, dan juga campuran heterogen. Kemarin kita sudah membahas campuran homogen, jadi di larutan itu ada beberapa jenis yang di bagian yang sebelah kanan tuh ya, homogen bawahnya ada larutan. Larutan itu dibagi menjadi larutan asam, larutan basa, dan juga larutan garam. Kalau campuran heterogen itu dibagi menjadi koloid dan juga suspensi, dan itu akan kita bahas kali ini. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Seluruh bagian dalam campuran ini tidak memiliki komposisi yang sama. Contohnya ini, antara air dengan minyak. Ini kan nggak bisa bergabung menjadi sempurna, menjadi satu ya, kayak campuran homogen. Kemudian yang gambar sebelah kanan ini adalah air dengan tepung. Dia juga tidak bisa tercampur menjadi satu. Kemudian koloid dan suspensi. Jadi dinamakan suspensi itu adalah campuran kasar dan juga bersifat heterogen. Contohnya adalah campuran terigu dengan air. Kemudian koloid itu adalah campuran yang keadaannya terletak di antara suspensi dan juga larutan. Contohnya air susu, santan, dan cat. Jadi koloid itu kalau misalkan secara jarak dari kelihatannya itu kan tercampur sempurna ya, kayak air susu itu kan kelihatannya tercampur. Akan tetapi jika menggunakan mikroskop ternyata air susu itu antara air dengan susunya itu nggak tercampur secara sempurna. Jadi dia termasuk ke koloid. Nah, itu tadi kan tentang campuran. Kita next ke selanjutnya ya. Tentang cara memisahkan suatu campuran. Bisa dilakukan dengan sentrifugasi, penyaringan atau filtrasi, sublimasi, distilasi, dan juga kromatografi.
Penyaringan atau filtrasi itu proses pemisahan zat-zat campuran yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Contohnya membuat air teh tanpa ampas. Ampasnya akan disaring terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalian membuat teh yang bubukan ya. Jadi itu kan dicampur dengan air, diseduh dulu kemudian disaring. Nah, saring kegiatan yang kalian sudah kerjakan tadi itu namanya adalah penyaringan atau filtrasi. Kemudian distilasi, yaitu proses pemisahan suatu campuran yang terdiri dari cairan dengan cairan yang memiliki titik didih yang berbeda. Contohnya adalah pemisahan air dengan garam, penyulingan minyak bumi. Di sini itu kan ada di gambar ya, itu ada pemanasan, air laut itu dipanaskan sehingga nanti itu airnya akan menguap terlebih dahulu. Kemudian dia akan menguap sehingga masuk ke tabung yang ada di atasnya. Kemudian ada tabung yang sedikit serong ke bawah itu kondensor. Jadi dia itu yang airnya yang berbentuk uap tadi itu akan didinginkan sehingga kalau uap tadi kan panas ya, dia didinginkan menjadi berbentuk air lagi sehingga nanti dikeluarkan dalam bentuk air. Nanti itu airnya itu air distilasi atau air penyulingan. Kemudian sentrifugasi. Dia itu sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat pada campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya, saat memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Jadi, plasma darah, sel darah merah, dan juga sel darah putih itu punya partikel yang berbeda. Kayak di gambar ini ya, plasma 55% dari total volume darah itu ada bagian atas, dan sel darah putih itu yang kecil, segaris tipis warna putih, dan sel darah merah yang ada di bawah yang berwarna merah. Itu kalau misalkan darahnya darah biasa, nggak usah dipakai sentrifugasi, itu kan cuma tercampur jadi satu ya. Kalau misalkan dia itu dimasukkan ke alat sentrifugasi yang ada di kanan ini, dia akan terpisah menjadi 3 itu, menjadi plasma darah, sel darah merah, dan juga sel darah putih. Kemudian adalah sublimasi. Jadi di sini ada campuran kapur barus dan pasir yang ada di kanan gambar ini ya. Ketika dia itu dipanaskan, kapur barus itu akan menguap. Setelah menguap, dia ketemu di atas, ketemu es batu. Jadi setelah menguap, dia akan berbentuk padat lagi karena kena es batu. Kemudian kromatografi. Kromatografi ini pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan benda penyerap. Kromatografi biasanya untuk memisahkan zat-zat berwarna. Jadi ini dilihat ya di gambar sebelah kanan ini. Mula-mula yang bagian atas ini kan warnanya biru. Nah, setelah menggunakan kromatografi, dia itu warnanya itu bisa terpecah. Jadi dia membentuk gradasi kayak gini. Ini adalah mula-mula warnanya biru, dia kemudian terpecah menjadi warna-warna yang ada di bawahnya. Kemudian warna hijau terpecah menjadi yang bawahnya. Begitu yang pula yang sebelah kanan dan kanannya. Nah, kromatografi ini biasanya digunakan untuk tes darah. Biasanya pada tes urin itu, pada tes urin atau tes darah itu digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu melakukan doping atau tidak. Kemudian pendefinisian perubahan materi. Perubahan materi itu terjadi karena pemanasan yang dicampur dengan zat-zat yang lain atau karena sebab-sebab lainnya. Perubahan materi digolongkan jadi 2 golongan, yaitu perubahan kimia dan juga fisis. Kalau sifat fisika, berdasarkan sifat benda dibagi jadi 2 ya, sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika itu contohnya seperti bentuk, warna, bau, kekasaran, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas.
Jadi, sifat fisika itu yang dapat dilihat secara langsung. Kalau sifat kimia yaitu zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Jadi, kalau sifat kimia itu tidak bisa dilihat secara langsung. Ini ada perubahan zat. Ini adalah perubahan zat ya. Dari gas menjadi cair itu namanya adalah mengembun. Dari cair menjadi padat namanya membeku. Jadi kalian perhatikan panah-panahnya ini dan juga ada tulisannya ya. Dari padat menjadi gas itu namanya peristiwa menyublim. Kemudian dari cair menjadi gas, dia itu namanya proses menguap. Dari gas menjadi padat namanya proses mengkristal. Dari padat menjadi cair itu namanya proses mencair. Kemudian ini ada reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Jadi ini berkaitan sama perubahan wujud zat yang tadi. Kalau eksoterm itu merupakan reaksi yang membebaskan energi atau membebaskan panas. Contohnya pada pembakaran kertas. Kalau reaksi eksoterm itu menyebabkan kenaikan suhu. Kemudian reaksi endoterm. Dia itu merupakan reaksi yang menyerap energi. Misalnya adalah fotosintesis. Nah, dari sini kita lihat ya, kalau misalkan zat gas menuju, kita mudahin dulu ya, zat padat menuju zat cair, padat ke cair kan membutuhkan panas, jadi membutuhkan energi panas. Jadi, proses yang dilakukan adalah proses endoterm, jadi dia menyerap panas. Kalau cair menjadi padat, maka dia akan melepaskan panas, melepaskan kalor. Sehingga dia itu menjadi suhunya lebih rendah, sehingga jadi dia menjadi es. Kemudian, dari padat ke gas, namanya menyublim. Nah, padat ke gas itu membutuhkan kalor atau membutuhkan panas. Sehingga dari padat ke gas, itu nanti dia terjadi proses endoterm karena membutuhkan panas. Demikian materi kali ini. Minggu depan kita akan belajar tentang perubahan fisik dan juga perubahan kimia. Jangan lupa soalnya dikerjakan, maksimal dikumpulkan besok pukul 12 malam. Maksimalnya itu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.